Shalom, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih. Pada malam hari ini sekali lagi Tuhan masih izinkan buat kita untuk dapat mengucap syukur dan sekaligus juga bisa melihat bagaimana Tuhan selalu memberkati seluruh kehidupan kita. Pada doa malam ini kepada kita semua diingatkan bahwa kita itu sangat berarti bagi Allah. Ada orang yang mengatakan, bila ada orang buta dan juga ada orang tuli, siapakah yang akan lebih dahulu meninggal? Secara kemasyarakatan, ada yang menyebutkan bahwa yang buta lah yang akan lebih cepat meninggal dibanding dengan yang tuli. Oleh sebab itu, Allah memperhatikan kita dan menjadikan kita supaya kita abadi di dalam kasih dan tetap dapat mengasihi, maka kita ini dijadikan sebagai biji mata Allah. Bahwa kita ini sangat-sangat berharga baginya. Oleh sebab itu kita akan naikkan pujian untuk membuka doa malam ini dengan lagu dari PBA nomor 79. Kasih setiamu yang kurasakan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Demikian kita percaya bahwa Allah menjadikan kita sangat istimewa. Marilah kita hargai keistimewaan Allah pada diri kita. Sekarang kita hampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di dalam ibadah rumah tangga ini, Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan menjadikan kami sebagai biji mata-Mu. Sekarang, sempurnakan kiranya syukur kami dengan firman-Mu. Tuhan, dalam renungan malam ini, kami mohon, Roh Kudus-Mu akan menganugerahkan kami semuanya hikmat,
supaya kami dapat mengerti firman ini. Terlebih daripada itu, berkenan Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman, supaya benarlah firman ini dapat dibagikan, karena perkenanan Tuhan dan jemaat-Mu dapat dibangun dan dikuatkan iman percayanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam pelayanan ibadah rumah tangga, beberapa minggu yang lalu dan sampai minggu ini, kita akan tetap dihantar oleh puji dan janji. Puji dan janji di dalam pembacaannya menyajikan semacam sejarah perjalanan orang-orang yang Tuhan pakai untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Konsentrasi kita lebih banyak kepada Paulus, kemudian Paulus bersama dengan partner Barnabas, Silas, dan tentu bersama sahabat-sahabat lainnya. Minggu lalu kepada kita juga disampaikan bagaimana Paulus bersama dengan Silas, karena memberitakan firman, pada akhirnya dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Kasih Allah masih berlaku bagi Paulus. Ketika ada kesempatan baginya untuk dapat mengambil keuntungan, kebebasan untuk dapat membebaskan diri dari penjara itu, tetapi keuntungan untuk dirinya dia pakai hanya untuk menyelamatkan sang kepala penjara. Dia tidak melarikan diri, tetapi bersamaan dengan Silas dan yang lainnya, dia menyatakan bahwa saya masih ada di sini. Lalu dari situ dia menyelamatkan dan meneruskan berita itu. Saudara-saudara, apakah tidak ada akibat lain kalau misalnya kesetiaan Paulus seperti itu? Maksudnya, adakah akibat-akibat lain di mana orang akan menjadi tersinggung karena apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia memberitakan Injil? Ada, sangat ada, Bapak Ibu. Hari ini kita akan mendengar kelanjutan sejarah perjalanan Paulus ketika dia memberitakan Injil. Puji dan janji yang kedua dari dua pembacaan, yakni Kisah Para Rasul, saya akan bacakan untuk kita. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-19, tapi saya akan baca mulai ayat 21, berakhir di ayat yang ke-40. Temanya adalah Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Paulus akan menceritakan kabar baik ini di Efesus. Tetapi ada seseorang yang hebat, yang besar, yang bernama Demetrius, dan dia membawa masalah di tempat itu. Ada apa sebenarnya? Mari kita ikuti pembacaan firman ini dan juga refleksi yang kita boleh terima sebagai penguatan iman percaya ketika kita menjalani perjalanan hidup yang penuh dengan berkat dan sekaligus juga tantangan yang harus kita hadapi untuk kita lewati. Inilah firman Tuhan, mulai ayat 21 sampai di ayat yang ke-40. Kemudian daripada semuanya itu,
Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang, kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia, telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis, Dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia, yang bersahabat dengan Paulus, mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang-orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus. Itu ayat 34 untuk kedua kalinya. Dan sekarang ayat 35. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi, jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada,
pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Demikianlah firman Tuhan, diberkati kita dan terpujilah Allah sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang Paulus sampai di Efesus. Efesus itu adalah terkenal dengan pariwisatanya. Banyak tamu-tamu yang berkunjung ke Efesus. Dan tamu-tamu itu akan melihat artefak-artefak yang berkaitan dengan keagamaan. Dan setiap pengunjung turis yang datang ke Efesus, maka pada waktu pulangnya, souvenir yang paling diminati adalah Dewi Artemis. Tetapi saudara-saudara, ketika Paulus di situ, Paulus menceritakan kekuatan dari Allah dan juga patung itu. Oleh sebab itu di dalam cerita ini sebenarnya bukan masalah dewanya, bukan masalah pemberitaan Injilnya, tetapi sebenarnya ada masalah lain yang membuat orang itu menjadi kecewa. Itulah masalah ekonomi, masalah pendapatan, masalah kehidupan, yakni uang. Mari kita cek sekali lagi di dalam pembacaan ini. Demetrius itu adalah seorang pengusaha. Dia adalah pengusaha perak terbesar. Dan dia memiliki begitu banyak karyawan. Dan seluruh karyawan-karyawan yang ada ini tersebar di seluruh Efesus. Dan merekalah yang membuat patung-patung yang disembah. Dan patung yang disebut di sini sebagai patung yang tertinggi Dewi Artemis. Dari situlah penghasilan Demetrius ini. Nah, sekarang Paulus datang untuk mengatakan bahwa patung itu bukan bagian yang dapat menyelamatkan. Petrus datang untuk mengalihkan seluruh kepercayaan yang dulunya menaruh kepercayaan tertinggi kepada Dewa Artemis. Dan sekarang dia menempatkan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat. Kita bisa bayangkan, orang-orang sekarang sudah tidak lagi atau mengurangi untuk dapat membeli patung itu lagi. Produksi patung itu juga otomatis berkurang. Inilah situasi yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu, mereka melakukan demo besar-besaran. Dan itulah yang diceritakan tentang demo ini di Efesus yang dikomandani oleh pengusaha besar, yakni Demetrius. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masalah ekonomi, kepercayaan, agama memang acap kali sulit sekali dibedakan. Dan kalau sebuah kepercayaan sudah ditaruhkan pada nilai-nilai uang, inilah akan menjadi bahaya besar.
Kalau seseorang sudah menaruh dan menggunakan kepercayaan agamanya sebagai nilai uang, ekonomis, disinilah masalahnya. Oleh sebab itu catatan menjadi penting buat kita. Iman, kepercayaan bukan terletak pada hasil karya untuk dinilai sebagai kekuatan Tuhan di situ. Tetapi bagaimana kita bisa menggunakan seluruh hasil karya itu sebagai anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada kita, lalu dari situ kita bisa membangun masyarakat yang memiliki nilai agamais yang lebih tinggi lagi. Saudara-saudara, memang tidak bisa disangkal Roma adalah juga sebuah kota yang damai. Oleh sebab itu ketika mendengar hal-hal seperti ini, pemerintah Roma dengan segera turun, memberikan penjelasan bahwa yang terpenting adalah sebuah kedamaian. Kalau sebuah negara, sebuah daerah damai, maka segala sesuatunya bisa diatur. Oleh sebab itulah pemerintahan Roma turun tangan dan memberikan aturan dan isyarat dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa negara ini, negeri ini memiliki undang-undang, peraturan-peraturan yang harus ditaati. Jadi, bagian yang pertama, diingatkan kepada kita, sejak dulu, pemerintah membuat peraturan adalah untuk mengatur demi tercapainya sebuah ketertiban bersama. Dan ketika sebuah peraturan itu kita langgar, maka ketertiban bersama juga akan menjadi kacau. Setia terhadap sebuah peraturan. Lalu pada bagian yang kedua kita bisa pelajari di sini. Bagaimana orang-orang yang bisa mengambil keputusan, yang memiliki hikmat, untuk bisa menggunakan hikmatnya, kekuasaannya, untuk mengatur dan mengambil simpati hati masyarakat, supaya masyarakat itu tidak dengan gegabah melakukan sebuah unjuk rasa. Karena unjuk rasa itu akan selalu membawa pada nilai-nilai yang tidak santun. Tentu kepada gereja juga diingatkan, pasti akan ada kekeliruan, mungkin juga akan ada kesalahan, yang walaupun belum tentu gereja melakukannya, tetapi bisa jadi gereja akan menjadi sebuah sasaran dari sebuah unjuk rasa. Kalau ini terjadi, maka orang-orang yang memiliki kapasitas di dalamnya, memiliki tanggung jawab, wajib untuk kembali menenangkan dan mengingatkan arti dari sebuah persekutuan secara Kristiani. Memperhatikan seluruh inspirasi, aspirasi warga jemaat adalah bagian yang sangat perlu. Tetapi juga ada refleksi lain yang bisa kita akan manfaatkan sebagai kekuatan baru. Bukan tidak jarang, seperti di dalam cerita tadi, orang akan menggunakan seluruh sarana prasarana, apakah itu berkaitan dengan gereja, berkaitan dengan pelayanan iman, kalau pribadinya tidak pernah takut kepada Tuhan, maka jangankan gereja, masyarakat, kadang-kadang Tuhan pun akan diprotes habis-habisan.
Nah, tentu ini juga akan menjadi tantangan baru. Karenanya, pastoral secara gerejani yang bersifat praksis menjadi kewajiban bagi setiap umat manusia. Mari saudara-saudara, dari pengalaman ini, bahwa akan ada banyak tantangan dalam perjalanan hidup. Tetapi pada bagian yang terpenting adalah bagaimana kita tidak menaruh bahwa segala sesuatunya pada ekonomi. Tetapi bagaimana kita bisa juga menaruh bahwa perekonomian masyarakat berjalan bergandengan tangan dengan iman kita kepada Tuhan. Kalau ini kita bisa jalani, maka inilah yang dikatakan sebagai sinergisitas di dalam kehidupan bermasyarakat. Kiranya pengalaman Paulus ini, di saat dia menemukan tantangan dan cobaan, dia sekali lagi mengambil peran sebagai pribadi yang bertanggung jawab, akan menjadi bagian proses pembelajaran kita bersama. Bahwa kita siap bertanggung jawab di saat ada begitu banyak persoalan-persoalan hidup, termasuk COVID-19 ini. Kita tidak menuntut orang melakukan sesuatu buat diri kita. Mari kita tuntut pada diri kita untuk melakukan sesuatu demi diri kita, keluarga kita, masyarakat, tentu untuk kemuliaan Tuhan. Diberkati kita dan terpujilah Allah. Saat teduh bagi kita semua. Baiklah, kita akan berdoa bersama. Dan sebelum kita menaikkan doa ini, kita tenangkan diri kita. Kita bersama-sama menaikkan pujian. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Malam ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mohonkan berkat, tuntunan, dan cinta kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, segala usaha dan pekerjaan mereka. Begitu juga secara umum pergumulan dari masing-masing keluarga jemaat-Mu. Berkenan kiranya Tuhan hadir bersama dengan mereka. Ya Allah, kami juga mohon tuntunan dan penyertaan-Mu, berkat dan cinta kasih-Mu untuk kedua orang tua kami, ayah dan ibu. Jaga dan lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak dan cucu kami. Ya Tuhan, berkati, lindungi dan jaga pula mereka.
Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk ipar, menantu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Lindungi dan jaga mereka. Kami juga mengucap syukur dan tetap memohon hikmat-Mu ya Allah. Biarlah pribadi lepas pribadi kami senantiasa seturut sejalan dengan kekuatan firman-Mu. Hari ini kami juga mengucap syukur atas berkat yang Tuhan telah anugerahkan untuk pertambahan usia bagi saudara kami, Angelica Patricia Putri, yang boleh berulang tahun 11 Juli yang lalu. Kami juga mengucap syukur karena Tuhan menambah usia setahun buat saudara kami Agnes Kasim 12 Juli yang lalu. Dan juga kami mengucap syukur untuk pertambahan usia saudara kami Amanda Kristiani Sinaga 13 Juli yang lalu. Kami juga terus mengucap syukur dan percaya karena pertambahan usia yang akan Tuhan anugerahkan bagi anak-Mu, Saudara Delicia LD Anastasia, 16 Juli yang akan datang. Dan juga untuk Nathanael Arya Saur Sianturi, tanggal 17 Juli yang akan datang. Ya Tuhan, hari ini kami semua berdoa dan sepakat untuk selalu memohon berkat baginya. Dan kami semua berdoa, Tuhan kiranya jawab doa ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus Penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus Penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Ya Tuhan, kami juga mohon Tuhan akan memberkati kami ketika kami menikmati makanan, minuman bersama keluarga kami. Kami juga mohon tuntunan dan berkat-Mu ketika malam ini kami beristirahat. Kami akan tidur untuk dapat memulihkan seluruh kesehatan dan kekuatan hidup kami. Biarlah kami dapat tidur dengan nyenyak. Dan besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang kuat dan sehat untuk melanjutkan segala tugas dan pekerjaan kami.
dan izinkanlah kami untuk dapat mengisi waktu-waktu hari esok ini dengan lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah doa kami, mampirlah bersama dengan kami, karena Engkau adalah Yesus penebus kami, dan berkatilah kami sekarang juga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan membimbing seluruh hidupmu. Allah Tritunggal menyertai hidupmu sekarang ini sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian doa malam yang boleh kita laksanakan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menjaga dan menjalani hidup ini sesuai dengan anjuran pemerintah. Tetap mentaati protokol kesehatan berkaitan dengan PPKM yang kita ikuti bersama. Kita akan tetap menjalani seluruh pelayanan dan mengikuti pelayanan sesuai dengan aturan yang tepat supaya kita dapat dengan cepat pula memulihkan seluruh keadaan sehingga pandemi ini bisa segera teratasi. Terima kasih dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita dan selamat malam.